Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dona Anzana Danu dengan nomor NIM 224421005. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu persoalan dari mekanika teknik. Yang pertama, ada gaya reaksi tumpuan dengan cara analisis trigonometri. Yang kedua, ada gaya-gaya pada setiap batang dengan metode Cremona-Plan. Yang ketiga, ada gaya batang AC dengan metode Ritter. Jadi yang pertama dulu kita dari A. Metode analitis. Nanti kita bakal buat poligon gaya dari bangun ini. Contohnya kita langsung pakai bangun ini aja. Kita garis. Satu, dua, dan tiga. Tiga titik dari titik ini, dari titik sini ke titik ini. Nah, kita bisa kasih titik ini. Contohnya terserah kalian mau ngisi dari pakai titik apa. Misalnya pakai titik F. Nah, di sini kita bakal langsung buat poligon gayanya. Kita mulai dari 5 kN dulu. Kita garis ke bawah. Terserah. Kita kasih tanda panah. Kita ambil ini 1, 2, 3. Agar membentuk segitiga. Dan untuk arahnya, kita lihat dari sini. Kalau ini ke bawah, kita harus buat searah. Berarti ini ke kanan, ini ke atas. Dan untuk titiknya, ini W atau weight, berat. Ini adalah titik FD. Dan ini titik FA. Udah ini, kita akan mencari titik theta, sudut theta, maaf. Di sini. Nah, untuk sudut theta ini yang ada di sini, kita cari yang ada di sini. Soalnya ini kita coba di sini. Karena ini 90, ini kita belum diketahui. Yang diketahui hanya panjangnya dan sudut di sini 90. Oleh karena itu kita pakai tan inverse. Tan inverse. Dari apa? Kita pakai tangan. Tangan itu depan per samping. Jadi depannya di sini. Kita dari sini titiknya, kita ke sini. Ini depannya. Dan ini sampingnya. Berarti untuk panjang FD kita tulis dulu. Panjangnya kita lihat dari sini, ini ke sini 3 meter, ini sama titiknya. Kita berarti di sini artinya 3 meter. Dan di sini sama titik ini itu sama, berarti ini 1 meter. Dan untuk tangan, berarti depan per samping, berarti 3/1 atau 3. Yang hasilnya akan berjumlah 71,5 derajat. Selanjutnya kita memakai aturan siku, yaitu tangen theta. Karena diketahui kita tangen tetanya FD per W, depan per samping. Nah, untuk FD dan W-nya yang kita ketahui tangan dan W-nya. Berarti kita cari FD. Yang hasilnya yang akan kita tulis tangan theta
dikali W. Dan untuk FD-nya, tangan tetanya itu 71, berarti tangan 71,5 dikali W-nya. W-nya 5 kN. Yang hasilnya sebesar 14,94 kN untuk FD-nya. Selanjutnya kita mencari sin, memakai aturan siko juga. Tulis di sini sin theta. Sin theta itu depan per miring, yang artinya kita ambil di sini sama di sini. Berarti FD per FA. Dan yang kita cari itu FA. Berarti sin theta kali FD. Kita udah ketahui sin theta-nya itu 71,5 dikali FD-nya 14,94. Yang hasilnya akan sebesar 15,75 kN. Baik, untuk cara kedua kita ada cara Fermat-Kaplan. Yang pertama kita buat garis merah dulu. Itu garis gaya yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Yang kedua kita buat garisnya. Kita akan langsung membuat garisnya. Pertama kita buat dari garis gayanya dulu. Ini. Yang kedua kita buat garis kerjanya. Kita ambil dari garis kerjanya, kita mulai dulu dari sini. Karena dianggap paling mudah, karena yang kita tidak ketahui hanya 2 batang saja. Kalau 3 lebih sulit dibandingkan 2, maka dari itu kita ambil dari batang yang tidak ketahui yang lebih sedikit, yaitu 2. Kita mulai berarti dari batang 1 dan batang 2. Kita bisa mulai dengan contohnya begini. Kita pindahkan ke sini. Batang 1, batang 2, ya begini. Untuk batang satunya kita tulis S1 di sini dan sini S2. Untuk ini kita W. Dan untuk kita melihat apakah itu ditekan atau ditarik, kita lihat dari sini W itu arahnya ke bawah. Kita lihat berarti kita harus buat searah dalam segitiga, berarti arahnya ke atas sama arahnya ke kiri. Berarti untuk batang 2 memiliki arah tekan karena arahnya ke atas. Untuk S1 arahnya tarik atau menjauh karena membuat segitiga ini searah. Gitu. Kita mulai di sini, oh ya maaf, untuk di sini kita mulai dari titik B. Kita tulis titik B-nya, kelupaan. Cek. Nah, kita mulai dari titik B di sini. Kita lanjut karena bisa ke kiri atau ke kanan. Cuman saya memilih untuk ke C karena batang 2 sudah diketahui. Dan lebih mudah untuk mendapatkan batang 3 dan 4 sekaligus. Oleh karena itu kita langsung di sini kita tulis titik C.
Kita bisa mulai dari 3 atau 4 dulu. Kalau saya mulai dari batang 3 dulu. Atau batang 4 pun bisa. Gini. Yang kan bentuknya seperti ini. Kita tulis di sini S4 atau batang 4 dan sini S3 atau batang 3. Lanjut kita mulai mencari sudutnya. Dan untuk mencari sudutnya kita sudah diketahui kalau di sini itu 90 derajat. Dan di sini karena batang gaya dengan batang satu itu panjangnya sama, sekitar 1 meter. Itu jumlahnya 1 meter. 1 meter, dan ini 3 meter. Ini 2 meter. Maka sudut kanan atas dan kiri bawah itu sama, yaitu 45 derajat. Dan kita lihat di sini, ini membentuk siku-siku. Berarti kita dapat lihat berarti di sini 45 derajat. Dan kita ingin mencari tahu untuk sudut di sini, kita beri tanda sudut alfa. Dan sudut di sini. Karena kita sudah diketahui panjangnya ini 1 meter dan di sini 2 meter. Berarti kita dapat menggunakan rumus trigonometri, tan inverse. Itu depan per samping. Kita dari sini kita lihat berarti depannya 1 meter, sampingnya 2 meter, berarti 1/2. Yang hasilnya akan 26,5 derajat. Lanjut, berarti untuk mendapatkan sudut di sini, ya, kita dapat menggunakan cara, karena luas segitiga itu 180 derajat sudutnya, kita dapat tulis 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 26,5 derajat. Yang hasilnya akan 108,5 derajat. Kita lanjut untuk mencari gaya pada setiap batang. Gaya setiap batang. Sebelum ke sini, kita harus tulis dulu ini. Karena tadi arah batang 2 di titik B itu menuju ke atas, berarti titik C itu akan otomatis mengarah ke bawah karena berlawanan. Berarti ini arahnya, berarti ini akan mengarah ke bawah. Berarti nanti ada bakal begini, ke bawah sini, ke bawah sini. Yang ini akan arah ke sini, dan batang 3 bakal ke atas kiri. Berarti kita tulis S4. Arahnya bakal ke sini, akan ke sini. 1. Dan untuk batang 3 bakal ke kiri atas. Nah, begini. Berarti kita dapat tulis untuk batang 1 itu tarik, batang 2 itu tekan, batang 3 itu tarik juga, dan batang 4 itu tekan karena menuju titik C. Dan untuk batang 5 itu termasuk zero force. Kenapa termasuk zero force? Karena jika kita tidak pakai sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi struktur dari
ini. Jadi walaupun kita batang 5 tuh hilang misalnya, itu tidak akan mempengaruhi struktur ini. Jadi kita tulis aja 0. Langsung kita ke gaya setiap batangnya. Karena panjang batang gaya dan batang satu itu sama, artinya batang satu dan batang satu dan gaya itu sama, 5 kN. Dan untuk batang 2 kita tahu rumus segitiga sama sisi ya. Maaf, untuk segitiganya kita tulis gini aja. Nah, begini. Karena segitiga awal, maaf, untuk segitiganya maksud saya segitiga siku-sikunya memiliki dua sudut yang sama. Artinya sisi sini itu 5 kN, maka di sini pun akan sama. Dan untuk di sini pasti kita dapatkan langsung akar 2. Mengapa? Karena tambahkan pun nanti hasilnya bakal akar 2. Karena dua sisinya sama panjang dan dua sudutnya sama besar. Begitu. Maka didapatkan S2 atau batang 2 adalah 5 akar 2 kN. Lalu untuk mendapatkan besar batang pada 4 dan 3, kita menggunakan aturan sinus. Aturan sinus yang kita ketahui untuk batang 2 itu sin 45 derajat. Dan batang 4 belum diketahui untuk derajatnya itu sin 108,5. Dari mana sinnya? Kita lihat dari sininya, ini (108,5). Depannya itu batang 4. Dan untuk batang 2 itu di sini kita ambilnya dari sini. Maaf. Baik, saya ulangi, untuk S2 itu didapatkan sinnya dari sini, yaitu 26,5. Kita tinggal tulis lagi. S2 itu 5 akar 2. Kita ambil dari sini. Kilonewton per sin 26,5. Untuk S4 yang kita cari, dan bawahnya sin 108,5. Yang kita cari itu adalah S4. Otomatis 5 akar 2 dikali sin 108,5 per sin 26,5 derajat. Kita pindah ruas. Dan hasilnya batang 4 itu adalah 15,02 kN.
Kita lanjut untuk mendapatkan batang 4. Kita tulis S4. Maaf untuk terus S2 karena sudah diketahui agar lebih mudah, dan sin 26,5 derajat. Dan yang kita cari S3. Dan untuk mendapatkan derajatnya, kita lihat di sini S3 di sini, berarti derajatnya di sini. Ini 45 derajat. Berarti per 45 sin 45 derajat. Kita cari S3-nya. S2-nya itu adalah 5 akar 2 dikali sin 45 per sin 26,5. Yang hasilnya akan sebesar 11,20 kN. Baik, untuk cara yang ketiga yaitu metode Ritter. Untuk awal-awal, kita mulai dari titik yang akan kita jadikan titik putar, yaitu saya akan memilih titik C yang berada di sini, karena kita sudah mengetahui sudutnya di sini berapa dan jaraknya antara gaya dengan pepotongan itu sudah diketahui. Maka untuk awal kita harus menulis dulu sigma momen C, sigma fx, dan sigma fy. Untuk sigma momen C, kita akan tulis 5. Yang berada di momen C berarti yang akan memutari berarti ada 5. Terus 5. Dan untuk jaraknya, kita lihat di sini C dan sampai sini. Nah, karena ini 2 meter, kita kurangi 3. Hasilnya ini 1 meter. Dan untuk FAB yang akan berputar dari titik C membantu untuk momen, namun ke arah negatif. Kita tandakan clockwise sebagai positif. Maka untuk gaya 5 kN itu positif dan FAB kita anggap negatif. Dan untuk jaraknya kita tulis 5 kali 1 dikurangi FAB dikali 1 juga. Hasilnya 0. Kita pindah ruas, hasilnya 5 kN sama dengan FAB. Untuk sigma fx kita dapat ketahui yaitu terdapat min FAB. Jadi yang arahnya ke arah secara horizontal ada FAB, FAC, dan FBC. Tulis sama dengan 0. Namun kita tidak akan pakai. Kenapa? Saya akan jelaskan selanjutnya. Kita cari dulu sigma FY-nya. Sigma FY sama dengan 0. Arah positifnya itu ke atas. Jadi kalau arahnya ke bawah bakal jadi negatif. Dan untuk yang arahnya ke atas atau ke bawah hanya 1.
terdapat 2, yaitu FACY dan minus 5. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Kita lihat. Dan 0 sama dengan 0. Artinya FACY sama dengan 0. Kenapa sigma fx tidak akan dipakai? Karena kita untuk mencarinya kita hanya memakai sin alfa sama dengan FACY per FAC. Yang kita cari itu adalah FAC. Maka fx-nya tidak dipakai. Dan sin alfa kita itu ada di sini, sin alfa. Untuk sin alfa besarannya itu 26,5. Dapat dari mana? Kita sudah dapatkan dari soal sebelumnya, yaitu di sini. Itu letaknya terdapat di sini. Ini. Kita samakan, itu ada di sini ya. Nah, maka sin alfa itu sin 26,5 derajat. FAC-nya 0. Maaf. Terdapat kesalahan, maksud saya di sini itu 5. Jadi FAC-nya 5. FAC-nya 5. FAC yang kita cari. Kita pindah ruas. FAC 5 per sin 26,5 derajat. Hasilnya yaitu 11,2 kilonewton. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf dari banyak kesalahan yang saya timbulkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.